Puji Tuhan, perkenalkan nama saya Kristiani, mahasiswi Sekolah Tinggi Teologi Rumah Murid Kristus Bitung, program studi teologi. Nah, pada saat ini saya akan kembali memaparkan materi dari mata kuliah Spiritualitas 2 dengan judul materi yaitu Hamba Tuhan dan Teknologi. Nah, apa itu teknologi? Mengapa ada teknologi dan mengapa teknologi menjadi jahat? Bagaimana prinsip penggunaan teknologi yang benar? Nah, apa itu teknologi? Cara dan alat yang digunakan untuk mengerjakan atau menghasilkan sesuatu secara efektif dan efisien. Nah, teknologi dapat membantu kita bekerja secara efektif dan efisien. Nah, di sini berarti bahwa teknologi dapat membantu kita melakukan lebih banyak pekerjaan dengan standar yang lebih tinggi dan hasil lebih baik. Nah, kemudian efisien di sini adalah waktu yang lebih singkat atau contohnya dengan biaya yang lebih rendah. Nah, peran teknologi sangat penting dan dapat membantu kita dalam mengerjakan sesuatu untuk mencapai sesuatu secara efektif dan efisien. Mengapa ada teknologi? Di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-8 dan Kejadian 1 ayat yang ke-25, karena teknologi adalah bukti kepercayaan Tuhan pada manusia. Nah, teknologi adalah bukti Tuhan menghargai manusia. Teknologi adalah cara Tuhan untuk memampukan manusia hidup dalam rencana Tuhan. Namun yang menjadi pertanyaannya, mengapa teknologi menjadi jahat? Belajar dari Kejadian 4 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-22 di dalam Mazmur 139 ayat 7, bahkan dalam Lukas 15 ayat 13 dan Yunus 1 ayat 3. Semua kebenaran firman Tuhan yang saya sebutkan merujuk pada pemilihan dan keputusan manusia, di mana ini bisa berarti bagaimana kita memilih untuk menggunakan teknologi dan dampak dari keputusan tersebut. Jadi teknologi menjadi jahat bukan karena teknologi itu sendiri, tetapi karena bagaimana manusia memilih untuk menggunakannya. Karena manusia salah menyalahgunakan teknologi ini. Nah, kisah Yabal yaitu konstruksi dan ternak makanan. Yubal, kecapi dan seluring yaitu entertainment. Tubal, kain. Nah, tukang perunggu dan besi, manufaktur. Naamah, kenikmatan, yaitu puncak orientasi atau fokus. Yabal, dia dikenal sebagai bapa semua yang hidup dalam kemah dan memelihara ternak di dalam Kejadian 4 ayat yang ke-20. Nah, dalam konteks teknologi, Yabal bisa dianggap sebagai pelopor dalam bidang konstruksi, membangun kemah dan agrikultur, memelihara ternak. Nah, dua aspek penting dalam kemajuan teknologi. Sedangkan yang kedua yaitu Yubal, dia dikenal sebagai bapa semua yang memainkan kecapi dan seruling di dalam Kejadian 4 ayat ke-21. Yubal bisa dianggap sebagai pelopor dalam bidang musik dan hiburan yang sekarang sangat dipengaruhi oleh teknologi dari produksi musik hingga distribusi dan streaming. Nah, tiga yaitu Tubal atau kain. Dia dikenal sebagai tukang segala perkakas tembaga dan besi. Di dalam Kejadian 4 ayat yang ke-22, Tubal kain bisa dianggap sebagai pelopor dalam bidang manufaktur dan teknologi material yang merupakan fondasi dari banyak inovasi teknologi. Yang keempat yaitu Naamah. Meski tidak dikatakan secara spesifik apa yang dia lakukan, namanya berarti manis atau cantik, yang bisa dihubungkan dengan konsep kenikmatan atau estetika. Nah, dalam konteks teknologi ini bisa berarti desain dan user experience, aspek penting dalam membuat teknologi yang dapat dinikmati dan mudah digunakan. Jadi dari perspektif ini kita bisa melihat bagaimana teknologi telah berkembang dan menjadi bagian integral dari berbagai aspek kehidupan kita, mulai dari konstruksi dan makanan, hiburan, manufaktur, hingga desain dan pengalaman pengguna. Nah, perkembangan teknologi berlangsung secara normal, generasi ke-8 di garis keturunan Kain dan generasi ke-10 di garis keturunan Set. Dan kemudian di dalam Kejadian 11 ayat 1-6, satu bangsa, bahasa, logat, kata ganti mereka, kita, yaitu koneksi. Nah, dampak dari teknologi, hidup jauh dari Tuhan, tidak menghilangkan kemampuan manusia untuk menciptakan dan mengembangkan teknologi. Nah, hidup jauh dari Tuhan membawa manusia untuk menciptakan teknologi yang humanistik. Nah, prinsip penggunaan teknologi, manusia dapat menggunakan teknologi untuk melaksanakan amanat Tuhan, budaya dan agung dengan efektif dan efisien. Nah, penggunaan teknologi seharusnya berawal dari rasa bersyukur dan berakhir pada memuliakan Tuhan. Jadi teknologi tidak menjadi Tuhan. Hubungan yang besar dengan Tuhan akan menolong kita
menggunakan teknologi dengan benar. Nah, sebagai hamba Tuhan kita harus mewaspadai penggunaan teknologi ini, waspada terhadap teknologi, jangan sampai yang pertama yaitu menjadi Tuhan, yang kedua sangat dipuja, dan yang ketiga memikat, dan yang keempat terikat. Nah, waspada terhadap teknologi. Teknologi adalah salah satu pintu masuk iblis untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan iman anak Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 10. Nah, makna hati-hati dengan selfish mood yang berorientasi dengan diri sendiri. Hati-hati dengan mentalitas selfish mood yang berorientasi dengan diri sendiri. Hati-hati dengan mentalitas selfish yang menjadi budaya bersama. Hati-hati dengan mentalitas selfish yang berkembang jadi mentakitas Lucifer. Nah, Tuhan akan meluaskan teknologi sampai batas tertentu. Bila sudah berlebihan, Ia punya kuasa untuk mengintervensi. Nah, makna cari nama denotasi atau konotasi tinjauan Alkitab, Ulangan 28 ayat 13, Yosua 3 ayat 7, 1 Raja-Raja 4 ayat 30 sampai 31, Amsal 22 ayat 1. Nah, kesimpulannya yaitu kemuliaan, kehormatan, nama baik tidak ada apa-apa. Lalu apa yang salah? Apa yang salah dengan cari nama? Yaitu teknologi akhir zaman di dalam Daniel 12 ayat 4. Nah, Kejadian 11 ayat 1 sampai 6, satu bangsa, satu bahasa, satu logat, ganti mereka kita, yaitu koneksi pertemuan spektakuler di dalam Daniel 12 ayat 4. Meningkatnya kejahatan moral, yaitu Matius 24 ayat 12. Meningkatnya kedurhakaan rohani, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Jadi teknologi akhir zaman di dalam Daniel 12 ayat 4. Nah, Kejadian 11 ayat 1 sampai 6, satu bangsa, satu bahasa, satu logat, ganti mereka, yaitu kita.